Halo gengs, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya. Kita mau bahas sejarah Pulau Papua yang mungkin kamu belum tahu nih. Yuk langsung aja kita bahas. Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland dan wilayahnya terbagi dua, yaitu Papua Nugini di bagian timur serta Papua yang masuk ke dalam wilayah Indonesia di bagian barat. Sejak dahulu, Papua sudah dikenal oleh bangsa luar dengan beragam nama. Portugis menyebutnya Ilha de Papuas, sedangkan Belanda menjulukinya New Guinea. Nama Papua sendiri diyakini berasal dari bahasa Melayu, artinya rambut keriting, yang merujuk pada ciri khas fisik penduduk aslinya. Bukti arkeologi memperlihatkan bahwa manusia sudah mendiami tanah Papua lebih dari 40.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu kawasan berpenghuni paling tua di Nusantara. Situs prasejarah di Gua-Gua Karst hingga Lembah Baliem menunjukkan bagaimana masyarakat purba telah meninggalkan jejak kehidupan mereka sejak ribuan tahun silam. Lukisan dinding gua di wilayah Papua bahkan dianggap sebagai salah satu karya seni tertua yang pernah ditemukan di dunia. Masyarakat Papua sejak dahulu kala hidup dalam sistem sosial berbasis suku, di mana setiap suku punya aturan adat dan struktur kepemimpinan sendiri. Keragaman budaya Papua sangat luar biasa, karena terdapat lebih dari 250 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk asli di seluruh pulau. Keunikan ini menjadikan Papua sebagai salah satu kawasan dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia. Selain kekayaan budaya, Papua juga dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis yang luas, tambang emas dan tembaga, hingga laut yang penuh hasil perikanan. Kekayaan alam ini sejak lama membuat Papua menjadi incaran bangsa asing yang ingin menguasainya. Catatan bangsa Eropa pada abad ke-16 sudah menyinggung tentang keberadaan Papua sebagai tanah yang eksotis dan kaya sumber daya. Bangsa Spanyol dan Portugis menjadi pihak pertama dari Eropa yang menulis tentang pulau ini. Setelah itu, Belanda datang dan semakin tertarik untuk menjadikan Papua bagian dari wilayah kekuasaannya. Pada abad ke-19, Belanda resmi menancapkan klaim atas Papua Barat atau New Guinea Barat. Bagi Belanda, wilayah Papua adalah salah satu benteng terakhir untuk mempertahankan pengaruh kolonialnya di Nusantara. Namun setelah Indonesia merdeka pada 1945, Papua masih berada di bawah kendali Belanda. Situasi ini memicu perdebatan panjang mengenai status politik Papua. Pada tahun 1991, Belanda bahkan sempat mendorong pembentukan negara Papua Barat dengan simbol bendera bintang kejora. Langkah itu menimbulkan reaksi keras dari Indonesia yang menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari wilayahnya. Pemerintah Indonesia kemudian berjuang melalui diplomasi internasional untuk mengembalikan Papua. Negosiasi panjang akhirnya menghasilkan Perjanjian New York pada tahun 1962. Perjanjian itu menyepakati bahwa Papua akan diserahkan dari Belanda ke UNTEA, sebuah lembaga sementara yang dibentuk oleh PBB. UNTEA kemudian secara resmi menyerahkan Papua ke Indonesia pada tahun 1993. Namun status Papua baru benar-benar diputuskan melalui PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969. PEPERA melibatkan perwakilan masyarakat Papua dari berbagai wilayah untuk menentukan pilihan mereka. Hasilnya, mayoritas perwakilan menyatakan bergabung dengan Indonesia, meskipun hingga kini proses tersebut masih menyisakan kontroversi. Sejak itu, Papua resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Meski sudah masuk ke Indonesia, dinamika politik dan sosial di Papua terus berlangsung hingga masa kini. Untuk memudahkan pembangunan, Papua kemudian dimekarkan menjadi beberapa provinsi. Saat ini Papua terbagi menjadi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Masing-masing provinsi memiliki ciri khas budaya, alam, dan masyarakatnya. Keragaman suku Papua juga menjadikan pulau ini begitu unik. Ada suku Dani yang terkenal dengan tradisi perang suku dan mumi Honai. Ada pula suku Asmat yang mendunia berkat karya seni ukiran kayunya. Suku Korowai dikenal dengan rumah pohon tinggi yang mereka huni sebagai benteng pertahanan dan simbol budaya. Suku Amungme hidup di sekitar pegunungan dan memiliki hubungan erat dengan tanah leluhur mereka. Setiap suku di Papua memiliki pakaian tradisional, tarian, dan ritual yang berbeda satu sama lain. Salah satu tradisi besar yang masih terus dilakukan hingga kini adalah pesta bakar batu sebagai simbol kebersamaan dan persaudaraan. Budaya ukir Asmat bahkan mendapat pengakuan dunia internasional karena keindahan dan makna spiritualnya. Rumah pohon suku Korowai sering disebut sebagai salah satu keajaiban arsitektur tradisional di dunia. Selain kekayaan budaya, Papua juga memiliki alam yang menakjubkan dan masih terjaga keasriannya. Di barat, terdapat Pegunungan Jayawijaya dengan Puncak Jaya atau Karstens Piramid yang legendaris. Puncak Jaya adalah satu-satunya gunung bersalju di kawasan tropis, menjadikannya fenomena alam yang langka.
Gunung ini juga termasuk dalam daftar Seven Summits dunia, tujuan para pendaki internasional. Tak hanya gunung, Papua juga punya Danau Sentani yang indah dan syarat legenda. Taman Nasional Lawrence yang ada di Papua ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia UNESCO. Di lautan, Raja Ampat menjadi surganya terumbu karang dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Keindahan alam Papua menjadikannya destinasi wisata kelas dunia yang terus menarik wisatawan. Burung cendrawasih yang dijuluki burung surga hanya bisa ditemukan di Papua. Burung ini dianggap simbol kecantikan dan kebanggaan masyarakat Papua. Selain itu, ada juga satwa unik seperti kasuari, kanguru pohon, dan kupu-kupu raksasa. Kekayaan hayati ini membuat Papua dijuluki sebagai surga terakhir di bumi. Namun, sejarah Papua tidak lepas dari masa-masa sulit kolonialisme. Belanda berusaha keras mempertahankan Papua karena nilainya yang sangat strategis. Tetapi, perjuangan diplomasi Indonesia berhasil membuat Papua menjadi bagian dari NKRI. Papua pun ikut serta dalam perjalanan mempertahankan dan membangun kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh lokal Papua yang berjuang mempertahankan tanahnya dari penjajahan. Kini Papua menjadi fokus pembangunan nasional dengan berbagai program besar. Pemerintah membangun infrastruktur untuk membuka isolasi wilayah pedalaman. Jalan Trans Papua menghubungkan daerah pegunungan dengan pesisir. Bandara baru dan pelabuhan terus dibangun agar akses ekonomi semakin lancar. Pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian besar di tanah Papua. Papua bahkan dipercaya menjadi tuan rumah PON XX tahun 2021. Ajang olahraga ini menjadi kebanggaan masyarakat Papua dan Indonesia. Generasi muda Papua kini banyak berprestasi di bidang olahraga, seni, hingga musik. Banyak atlet asal Papua yang mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Musik reggae Papua juga menjadi salah satu identitas budaya populer yang disukai banyak orang. Papua bukan hanya dikenal karena tambang emas atau hutannya yang luas. Papua adalah rumah bagi budaya, seni, dan tradisi yang penuh nilai kehidupan. Dengan kekayaan alam dan manusia, Papua layak disebut sebagai gerbang timur Indonesia. Papua menyimpan potensi besar untuk masa depan bangsa Indonesia. Namun yang paling penting, Papua adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang Nusantara. Dari masa prasejarah, kolonial, hingga zaman modern, Papua selalu punya kisah penting yang mewarnai perjalanan bangsa. Papua tetap berdiri sebagai simbol kekuatan, keragaman, dan kebinekaan Indonesia. Gimana? Kamu jadi tahu atau makin tahu? Tulis komentar kamu di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.